Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas proses belajar mengajar di sekolah yang kita cintai ini. Selawat beriring salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya lah yang kita harapkan mulai daripada dunia ini sampai yaumil akhir nantinya. Jadi adapun materi kita adalah tentang iman kepada malaikat. Adapun standar kompetensi yang harus anak kami ketahui yaitu tentang meningkatkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak kami, setelah kita selesai proses belajar nanti, ada kompetensi yang harus anak kami, yaitu menjelaskan arti beriman kepada malaikat, menjelaskan tugas-tugas malaikat, adapun indikatornya menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah, menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah, menyebutkan dalil tentang beriman kepada malaikat Allah, menjelaskan jumlah nama-nama dan tugas malaikat, menjelaskan sifat-sifat malaikat, menjelaskan perbedaan malaikat dengan makhluk lain, dan yang terakhir adalah menjelaskan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan manusia. Di mana tujuan pembelajaran kita ini, yang pertama anak kami setelah selesai proses belajar mengajar, setelah Bapak jelaskan nanti anak kami bisa mengetahui pengertian iman kepada malaikat, dalil iman kepada malaikat, nama dan tugas malaikat, sifat-sifat malaikat, perbedaan malaikat dengan makhluk lain, dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada malaikat Allah. Di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah pengertian iman. Pengertian iman menurut bahasa percaya atau yakin, mempercayai dan meyakini. Mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada malaikat-malaikatnya. Kita sebagai orang yang beriman wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah, di mana malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat. Diciptakan Allah dari cahaya, memiliki tugas tertentu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat makhluk yang gaib diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu daripada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat, mempercayai dengan sesungguh hati, tidak main-main, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada malaikat dari nur atau cahaya yang merupakan makhluk gaib. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala
untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil atau perintah beriman kepada malaikat ada dalam Quran surah Al-Fatir ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. As-samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan awliya ajanihatim masa wa salasa wa rubu'a. Artinya segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing yang ada 2, 3, dan 4. Jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat untuk mempunyai tugas masing-masing daripada dan siap melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalam hal dalil tentang perintah beriman kepada malaikat. Selanjutnya anak kami, adapun nama dan tugas malaikat, yang pertama adalah malaikat Jibril. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua malaikat Mikail, tugasnya menurunkan hujan dan membagikan rezeki kepada makhluk. Yang ketiga Israfil, meniupkan sangkakala menjelang datangnya hari kiamat. Israel menjemput kematian setiap makhluk. Rakib dan Atid mencatat amal baik dan buruk manusia. Malaikat Munkar dan Nakir memberikan pertanyaan kepada manusia ketika berada di alam kubur. Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Adapun sifat yang dimiliki oleh malaikat, yang pertama, malaikat adalah makhluk gaib diciptakan dari nur atau cahaya. Selalu taat, patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membangkang, mengeluh, senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengeluh, tidak pernah ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berjenis kelamin, baik laki-laki, wanita maupun waria. Malaikat juga bisa berubah wujud seperti yang dikehendakinya. Tidak terikat dari dimensi jarak dan waktu. Jadi malaikat itu tidak terikat daripada jarak dan waktu. Maksudnya itu, malaikat itu bisa menempuh, bisa berada di mana saja. Selalu siap. Bukan karena ada jarak jauh dia tidak tepat, dia tidak bisa dia waktunya. Namun malaikat itu adalah selalu siap di mana berada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat malaikat dijelaskan dalam hadis
yang artinya malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam manusia diciptakan dari apa yang diterangkan kepadamu atau dari tanah. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hal malaikat ini merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Adapun perbedaan daripada malaikat dan jin dan manusia, manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin diciptakan daripada nyala api. Manusia hanya mempunyai tangan, mempunyai daripada sayap dan tangan. Manusia ada yang taat dan ada yang ingkar, sedangkan malaikat selalu taat, dan jin juga ada yang taat, ada yang ingkar. Manusia butuh makan dan minum dan tidur, sedangkan malaikat tidak butuh makan. Jin juga butuh makan dan minum dan tidur. Manusia mati sebelum akhir zaman, sedangkan malaikat belum mati sebelum manusia dicabutnya nyawanya. Sedangkan jin adalah dapat mati sebelum akhir zaman. Jadi itulah dalam hal perbedaan daripada jin dan manusia. Adapun hikmah beriman kepada malaikat, senantiasa kita berbuat yang baik, karena ada selalu malaikat yang mendampingi kemana saja pun kita berada, baik ketika kita sendiri maupun terang-terangan, maupun banyak orang. Berarti dimanapun kita berada, selalu diikuti oleh malaikat, sehingga kita selalu berhati-hati untuk berbuat maksiat, dan semakin rajin kita untuk melakukan kebaikan. Itulah dalam hal hikmah beriman kepada malaikat. Anak kami, nanti kita jelaskan lagi dalam kelas materi kita ini, dan anak kami bisa mencatat mulai daripada sekarang pertanyaan-pertanyaan yang harus anak kami mempertanyakan nanti pada saat tatap muka belajar normal di dalam kelas kita. Jadi itu saja dulu dalam hal materi kita ini, di mana tadi anak kami yang perlu anak kami ketahui adalah dari tujuan pembelajaran kita itu. Dari tujuan pembelajaran kita tadi, anak kami bisa menjawab, bisa mengerti dari materi kita ini. Jadi dari situ dulu, Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.